Kabar baik, pemerintah menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5%. Meski upah naik, para pekerja khususnya kelas menengah masih dibayangi dengan sejumlah rencana kenaikan tarif seperti PPN 12%, potongan tapera dan sebagainya. Lalu apakah kenaikan upah minimum nasional di tahun 2025 mampu menyelamatkan kelas menengah yang daya belinya kian turun? Kita simak laporan khas redaksi. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Pemerintah sudah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum menjadi 6,5%. Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi para pekerja. Garis bawah kenaikan upah minimum sebesar 6,5% ini tentu membawa angin segar untuk para pekerja. Terlebih angka ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya 3,6%. Kalau buat pekerja itu suatu angin segar gitu, karena mungkin nanti agak sedikit besar nih kenaikannya gitu. Kebetulan ini adalah yang lebih tinggi ya Mbak dari tahun lalu. Jadi ini tuh buat kita para pekerja lumayan lah, sebuah pencerahan juga buat naik akhirnya daripada yang kemarin 3% ya. Kalau untuk melihat dari kebutuhan hidup di Jakarta, mulai dari transport, mobilisasi dan juga segala macamnya itu mungkin agak kurang ya. Ya mungkin dengan ditetapkannya UMP 6,5% ini, itu secara berangsur pemerintah ingin yaitu meningkatkan daya saing masyarakat. Jika kenaikan upah minimum 6,5% membawa angin segar bagi pekerja, lalu bagaimana dari sisi pengusaha? Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arsyad Rashid mengatakan, saat ini tidak semua sektor industri mengalami kondisi yang baik-baik saja. Saya mengatakan bahwa penting untuk mengerti apa yang dibutuhkan oleh pekerja dan buruh. Tapi di sisi yang lain juga harus mengerti posisi dari perusahaan ataupun pengusaha. Nggak setiap sektor itu sekarang baik-baik saja. Contoh kalau bicara tekstil, kita bicara yang kebanyakan adalah yang namanya padat karya. Ini memang lagi berat-beratnya. Pandangan berbeda diutarakan pengamat ekonomi yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Selios, Bima Yudhistira. Bima menyebut kenaikan upah justru meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda ekonomi bergerak dan dunia usaha semakin berkembang. Nah, selama ini memang ada konsepsi yang perlu diluruskan. Kalau pelaku usaha itu biasanya tidak ingin upah minimum yang tinggi karena beranggapan ini bisa memperkecil serapan tenaga kerja. Nah, justru sebaliknya, daerah dengan kenaikan upah minimum yang lebih bagus itu justru akan lebih banyak menyerap tenaga kerja karena ekonominya di daerah itu lebih banyak berputar. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan ada buruh, kemudian upah minimumnya lebih bagus, dia bisa menyisihkan sebagian untuk belanja barang-barang yang sekunder, barang-barang tersier, dia bisa cicil kendaraan bermotor, dia bisa mensekolahkan anaknya misalnya di tempat yang lebih baik. Nah, itu uang itu akan berputar ke ekonomi lokal. Bima menambahkan, angin segar kenaikan upah minimum sebesar 6,5% ini tidak sepenuhnya bakal menyejukkan jika pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai serta menerbitkan sejumlah potongan gaji seperti tapera dan kenaikan tarif lainnya seperti tarif listrik dan iuran BPJS Kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.